Kata cinta sekarang ini mengalami degradasi yang terlalu tajam. Teman-teman, cinta yang menjadi berkaitan dengan apa yang bisa diambil dari kamu, istilahnya gitu. Cinta mereka pikir cinta berkaitan dengan hawa nafsu, anak-anak muda. Bahkan cinta seringkali dipakai untuk memuaskan keinginan pribadi gitu. Tetapi siang hari ini yang ingin saya sharingkan teman-teman adalah cinta yang berbeda. Bukan cinta yang dari manusia, tapi cinta yang murni yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Pastor Iman minggu pertama sudah membahas tentang hal ini, yaitu mengasihi, agapau, melakukan yang benar untuk kebaikan seseorang tanpa syarat, tanpa mengharapkan balasan, bahkan sekedar ucapan terima kasih secara terus-menerus. Pertama kali saya dengar itu, langsung ucapan saya, wow, nggak mungkin, pasti ada loh. Saya pun juga ngelakuin itu ya dulu gitu, bahkan beberapa gitu. Ayo ngomong apa? Terima kasih, kayak gitu. Kadang ucapan kayak gitu sering gitu kan. Ayo ngomong apa? Terima kasih. Ya itu beberapa hal gitu kan. Ada yang bilang, udah dibantu, ditolong, gak ucapin terima kasih, nyelonong aja kayak gitu kan. Kadang kita sering berucap kayak gitu. Ketika baca quote ini, wow, aduh, hal yang harus, apa ini Tuhan, kita harus belajar banyak hal tentang, tentang keteladanan Tuhan gitu. Sulit untuk memahami kasih Tuhan kalau kita sendiri gak mau menerima kasihnya terlebih dahulu teman-teman. Kita akan belajar memberikan kasih yang benar sesuai dengan nilai-nilai Kristus. Kalau kita menerima kasihnya terlebih dahulu. Gimana kita mau memberikan kasih kita ke sesama? Ya kita bisa memberikan kasih kita, tapi kasih manusiawi kita sangat-sangat terbatas gitu. Kalau kita nggak terlebih dahulu menerima kasihnya Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kasih yang kita bagikan adalah kasih yang murni. Kasih yang kita terima dari Tuhan dan bagikan untuk sesama kita. Beda kok rasanya teman-teman, sangat beda. Saat kita memberikan kasihnya manusiawi kita sama kasih yang Tuhan sudah kasih ke kita, kita impartasikan ke sesama kita. Sangat beda. Kasih Tuhan jangan disimpan sendiri. Kasih manusiawi kita terbatas teman-teman. Untuk itu kita perlu menerima kasihnya setiap hari dengan cara hidup dalam keintiman bersama Tuhan. Kita nggak akan pernah bisa merasakan kasihnya Tuhan kalau kita nggak hidup keintiman bersama Tuhan. Nggak akan pernah bisa. Makanya saya percaya teman-teman di sini selalu mendengar khotbah-khotbah tentang kasih. Tapi kalau teman-teman nggak melakukan hidup dalam keintiman bersama Tuhan, kita nggak akan pernah yang namanya merasakan kasihnya Tuhan. Setiap hari dengar di mana, enggak usah di gereja, bahkan di renungan, quotes yang kita baca, mungkin meneguhkan. Tapi tanpa kita hidupi juga kita enggak akan pernah bisa ngerasain yang namanya kasih Tuhan. Kalau dari kita enggak mau belajar untuk bangun hubungan pribadi sama Tuhan. Karena Tuhan adalah kasih, betul? Kalau kita enggak bangun hubungan sama yang punya kasih itu, kita enggak akan pernah bisa yang namanya menerima kasihnya Tuhan dalam kehidupan kita. Yesaya 43 ayat 4, saya nggak banyak ayat di sini, saya pengen teman-teman juga memahami ayat ini sebelum kita masuk ke ayat berikutnya. Yesaya 43 ayat 4, saya ambil di bahasa Indonesia masa kini. Engkau berharga di mataku, aku menghargai dan mengasihi engkau. Di ayat pertama, engkau berharga di mataku. Aku menghargai dan mengasihi engkau, maka aku berikan manusia sebagai gantimu, bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Aku mau teman-teman di sini memahami ayat ini dulu sebelum kita masuk ke ayat berikutnya. Di sini dibilang engkau berharga di mataku. Ketika aku baca ini emosional saya tuh keluar ya gitu. Kadang kita selalu merasa kita tuh nggak dihargai. Kadang kita selalu merasa kita nggak dicintai. Tapi ketika kita baca ini, engkau berharga di mataku gitu. Bahkan Tuhan bilang, aku menghargai dan mengasihi engkau. Apakah teman-teman merasakan itu bahwa Tuhan betul-betul mengasihi dan
Tuhan melihat hidup teman-teman dan itu berharga di mata Tuhan. Bahkan bukan hanya berharga lagi, tapi sangat dikasihinya. Bahkan kebenarannya sebelum kita melakukan segala sesuatu, Tuhan sudah mengasihi kita, teman-teman. Bahkan saat sebelum kita memberikan segala sesuatu, Tuhan sudah menganggap kita berharga. Ayat ini luar biasa banget. Saat teman-teman merasa kayak nggak ada yang mengasihi teman-teman, kayak nggak ada yang menghargai teman-teman, kayak teman-teman merasa kayak nggak ada yang mencintai teman-teman, kayak dipandang sebelah mata, tapi kita bisa lihat kebenaran firman ini bahwa engkau berharga di mataku, hai anakku, aku menghargai dan mengasihi engkau. Ketika pikiran kita mulai muncul, pikiran negatif, pikiran hal kok gak ada yang mau main sama aku misalnya, kok gak ada yang perhatian sama aku, lihat kembali surat cintanya Tuhan. Dia bilang engkau berharga di mataku. Bahkan aku mengasihi engkau. Tapi manusia, bahkan anak-anak muda, selalu mencari cinta yang di luar Tuhan. Mungkin di sini yang menikah Valen, Martinda, Pastor Iman. Tapi teman-teman belajar yang masih muda di sini, belajar hal-hal sebelum kalian memutuskan hidup dalam suatu pernikahan. Belajar tentang apa itu hidup dalam pernikahan, bukan hanya sekedar memberi kebahagiaan. Kita nggak bisa memberikan kebahagiaan yang sepenuhnya. Karena pernikahan bukan mencari kebahagiaan, banyak banget nantinya. Saya belajar dari adik saya sudah menikah. Banyak hal. Mereka cerita, bulan kedua udah ada hal yang kaget kayak gitu. Di bulan ketiga, tahun pertama, bahkan tahun ketiga itu udah banyak hal. Jangan hanya memikirkan aku cinta, aku sayang. Tapi kita melupakan kasih sejatinya Tuhan dalam kehidupan kita. Pernikahan bukan impian, teman-teman. Pernikahan juga bukan tujuan hidup, jangan salah. Karena masih banyak orang berkata bahwa tujuan hidupku apa? Tujuan hidupmu apa? Nikah. Menikah bukan tujuan hidup. Menikah bukan sekedar impian. Jadi ayat ini bilang, engkau berharga di mataku, aku menghargai dan mengasihi engkau. Bahkan saat sebelum kita memberikan segala sesuatunya, Tuhan sudah menganggap kita berharga, teman-teman. Karena apa? Karena anaknya Yesus telah mati di kayu salib bagi setiap kita. Pengorbanannya. Berapa hari ini saya merenungkan tentang salib. Saya cuma ngomong sama Tuhan. Ketika saya mempersiapkan setiap materi, Tuhan, aku percaya aku anakmu gitu. Tapi banyak hal yang kadang aku masih belum taat di bagian-bagian tertentu dan terima kasih Tuhan selalu ngingetin gitu. Berapa kali puluh ribuan kita mendengarkan tentang kasih, mengasihi sesama. Tapi di sini kita belajar dari pribadinya. Melihat sosok, berapa minggu ini saya merenungkan tentang salib Kristus dalam kehidupan kita. Karena saya mendengar dari beberapa teman saya, leader di luar sana, banyak anak-anak muda, ribuan bahkan sudah masuk di Indonesia. Mereka keliru memandang tentang salib Kristus. Yesus itu bukan juru selamat, salib Kristus itu enggak ada, Roh Kudus itu cuma malaikat dan lain sebagainya. Dan mereka terjebak dari Bible study. Makanya aku ajak untuk teman-teman ikut Bible study itu benar-benar di komunitas yang benar. Bahkan di gereja gitu. Di luar it's okay, tapi harus dilihat benar-benar. Karena mereka menyebarkan itu melalui Bible study gitu. Mencuci otak-otak anak-anak muda dengan kebenaran salib Kristus. So, di Yohanes 15 ayat 12 sampai 13.
Kita baca bareng-bareng teman-teman, Yohanes 15 ayat 12 sampai 13. 34. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita punya free will untuk memilih Tuhan atau yang lain. Ketika aku baca ini, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Perintah Tuhan, mandatnya Tuhan. Tapi kita punya free will untuk memilih Tuhan atau memilih di luar Tuhan. Memilih untuk tetap belajar taat sama perintahnya Tuhan atau memilih ya suka-suka saya. Kita belajar mengasihi itu saat kita di dalam komunitas, teman-teman. Itu kenapa komunitas itu sangat penting. Community berasal dari common plus unities. Betul ya, Kak Iman? Yang artinya adalah kumpulan orang yang memilih tujuan, misi, dan nilai yang sama. Apa itu nilai yang sama, teman-teman? Yaitu memperhatikan, memberi, mengasihi, menguatkan, membangun, bagi hidup, sharing dalam sisi. Karena ketika kita bagi hidup, kita akan semakin hidup. Bukan hanya kumpul tanpa ada pertumbuhan, teman-teman. Kita kumpul karena kita bisa saling sharing, berbagi hidup, apa yang kita lalui, apa yang menjadi kelemahan kita yang bisa kita saling doakan dan lain sebagainya. Itu gunanya komunitas. Kumpulan orang yang memilih tujuan, misi, dan nilai yang sama di dalam Kristus. Ambil cinta yang dari Tuhan, raih cinta yang dari Tuhan, peluk cinta itu, teman-teman. Nikmati cinta itu yang tanpa batas, karena kasih Tuhan tuh nggak terbatas. Tapi kasih manusiawi kita yang terbatas. Maka untuk itu kita perlu datang kepada cintanya yang gak terbatas itu, gitu. Kasihnya yang gak terbatas, teman-teman. Yang tidak melihat kekurangan kita, yang tidak melihat segala hal yang manusia lihat. Bahkan saat Tuhan panggil kita, Tuhan udah tahu kebodohannya kita, kekonyolannya kita. Tuhan udah tahu kekurangannya kita. Tapi tetap mengasihi kita, teman-teman. Tapi kenyataannya kita memilih memperjuangkan cinta yang gak pasti. Iya, ini benar. Kita selalu memperjuangkan cinta yang gak pasti, padahal sudah jelas tahu itu gak pasti. Tapi yang pasti-pasti kita gak belajar untuk memperjuangkannya. Siapa prioritas utama hidup kita? Gitu. Kembali lagi saya mengingatkan, dan itu mengingatkan diri saya pribadi, siapa prioritas utama dalam hidup kita? Kita sangat dikasihi, kita sangat amat dikasihi, dicintai oleh Tuhan. Ketaatan bukanlah tindakan mekanis, tetapi ekspresi dari cinta dan kepercayaan kita kepadanya dengan mengutamakan dan memprioritaskan hidup, memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Terkadang jujur nih, Tuhan benar nggak prioritas hidup kita? Atau yang lain? Atau cita-cita kita? Atau impian terbesar kita? Hari ini, dalam kehidupan sehari-hari kita, setiap pilihan yang kita buat, setiap tindakan yang kita lakukan, adalah kesempatan untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan melalui ketaatan kita kepadanya. Hari ini terus lakukan dengan ketulusan agar kasih kita kepada Tuhan itu membuat kita, mendorong kita untuk hidup dalam ketaatannya Tuhan. Kita perlu belajar, teman-teman. Tadi pagi Pastor Iman sudah menjelaskan apa yang membuat kita sulit masuk dalam hadiratnya Tuhan, apa yang membuat kita sulit untuk datang fokus. Karena dosa-dosa kita yang kita nggak mau belajar untuk akui itu, gitu.
Kita nggak mau jujur. Loh, kalau kita secara jelas Tuhan tuh tahu apa yang kita lakukan, tapi Tuhan butuh kejujuran hati kita. Seperti wanita Samaria itu, dia jujur di hadapan Tuhan gitu. Tapi terkadang kita nggak jujur di hadapan Tuhan. Apa yang ada dalam hati kita, dia tahu, dia super CCTV gitu. Apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam hati kita, mau sembunyi di lorong tersembunyi, dia tahu. Karena dia super CCTV kita. Tapi yang dia mau adalah kejujuran hati kita. Apakah dia sumber prioritas hidup kita? Aku percaya teman-teman sudah mendapatkan sharing ini tentang kasih ini, loving relationship waktu awal minggu pertama, minggu kedua, ketiga, di youth bahkan. Kalau David juga men-sharingkan yang luar biasa juga, Pastor Iman. Saya harap kita tetap belajar. Bukannya sekedar apa yang kita terima terus kita lupakan gitu saja, tapi bagaimana firman ini, kasihnya Tuhan ini tertanam dalam kehidupan kita. Biarkan setiap aspek kehidupan kita menjadi bukti nyata dari kasih kita kepada Tuhan. Kita tidak akan pernah mencapai titik kasih yang sempurna, teman-teman, terhadap orang lain, teman-teman. Kita tidak akan pernah mencapai titik kasih yang sempurna terhadap orang lain, teman-teman. Tapi kita bisa menjadi lebih baik jika kita membiarkan Roh bekerja di dalam dan melalui kita. Tanpa Kristus kita nggak bisa melakukan itu. Biarkan Tuhan, biarkan Roh Kudus yang menggiring kita, menuntun kita untuk memahami apa itu arti kasih dalam kehidupan, di dalam Tuhan, dalam hidup kita. Kembali, kalau kita belum bisa menerima kasihnya Tuhan, kalau kita nggak mau mengejar kasihnya Tuhan, kita nggak akan pernah merasakan apa itu arti kasih di dalam Tuhan. Dengan satu, keintiman, hubungan sama Tuhan. Karena God is love. Dia adalah sumber kasih itu. Tapi kalau kita nggak kejar yang memiliki sumber kasih itu, ya kita akan berjalan seadanya. Ya, aku dengerin kasih, aku dengerin firman tentang ini dan itu. Apa yang kamu dapat hari ini? Ya, ini sih, gitu. Sering aku denger itu gitu. Tapi yuk, kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan, kita menghargai firman Tuhan. Kita menghargai hadirat Tuhan. Apa yang kita dapat dengar baik-baik sebagai seorang murid, mendengar sebagai seorang murid, belajar seperti seorang murid. Apakah kita seorang murid? Posisi kita seorang murid atau pengikut? Itu pilihan kita gitu. Saya selalu bertanya, apakah aku seorang murid hanya atau sekedar pengikut? Kita punya identitas di dalam Tuhan. Kita belajar apa itu identitas kita di dalam Tuhan. Siapa kita? Karena masih banyak anak-anak muda buta akan identitas di dalam diri mereka. Kita tidak akan pernah bisa mencapai titik kasih yang sempurna terhadap orang lain, teman-teman. Tapi kita bisa menjadikan Tuhan sebagai teladan kehidupan kita dan membiarkan Roh bekerja dalam hidup kita dan melalui kita, teman-teman. Amin.